Kadang orang mikir bukti kenabian Nabi Muhammad SAW itu pasti sesuatu yang luar biasa kayak membelah bulan atau mukjizat besar lainnya. Ya itu salah satu bukti. Tapi kalau kita perhatiin baik-baik, justru salah satu bukti paling jelas datang dari hal yang kelihatannya sederhana, kejujuran dan akhlak beliau. Sejak muda, beliau udah dikenal sebagai orang paling bisa dipercaya. Orang-orang Makkah manggil beliau dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan itu bukan cuman panggilan sopan, tapi benar-benar pengakuan nyata dari orang-orang yang hidup bareng beliau setiap hari. Mereka nitipin barang, minta saran, bahkan nyerahin rahasia hidup mereka ke beliau alaihissalatu wassalam. Karena mereka tahu satu hal, Muhammad SAW nggak pernah bohong. Sekarang coba kita pikir sebentar, gimana mungkin seorang yang seumur hidupnya jujur, tiba-tiba berubah jadi pembohong paling besar, berani ngaku-ngaku bicara atas nama Allah, utusan Tuhan? Rasanya nggak masuk akal. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia pernah bilang, orang yang benar-benar diutus jadi nabi, pasti manusia terbaik, yang paling mulia akhlaknya. Sebaliknya, kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, padahal bohong, dia itu manusia yang paling buruk akhlaknya. Karena nggak ada dosa yang lebih berat daripada berani ngibul atas nama Tuhan. Dan logikanya, ya logika sederhana nih, orang yang jahat batinnya, cepat atau lambat, pasti ketahuan juga. Sulit banget nutupin kebusukan seumur hidup. Sekarang bandingin dengan Rasulullah SAW. Beliau hidup di tengah masyarakatnya lebih dari 40 tahun sebelum wahyu turun. Waktu yang cukup lama buat orang-orang di sekitarnya tahu seperti apa beliau sebenarnya. Dan hasilnya, gak ada satupun yang bisa nunjuk beliau pernah bohong, nipu, atau khianat. Gak ada. Bahkan musuh-musuhnya pun, meski benci, gak bisa bilang Nabi itu pembohong. Karena memang gak pernah. Dalam hati kecil mereka, mereka tahu Muhammad SAW gak pernah bohong sebelumnya. Kenapa harus mulai bohong tentang Allah sekarang? Ini kan pertaruhan yang sangat besar atas kredibilitas yang beliau bangun selama puluhan tahun sebagai Al-Amin. Coba renungkan logika sederhana ini. Kalau Nabi itu pembohong, pasti ada jejak bohongnya. Pasti ada cerita beliau ngibul demi kepentingan pribadi. Atau ngatur siasat buat kelihatan hebat, ya kan? Tapi sejarah justru nunjukin sebaliknya. Beliau dikenal lembut, adil, jujur, dan penyayang. Bahkan terhadap orang yang nyakitin beliau. Makanya, kejujuran Nabi SAW bukan cuma soal akhlak, tapi juga bukti kenabian itu sendiri. Karena nggak ada kebohongan yang bisa bertahan seumur hidup. Sekecil apapun dusta, pasti bakal kelihatan dari sikap, ucapan, atau tatapan mata. Tapi beliau, dari kecil sampai wafat, tetap bersih dari dusta. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau pernah bilang, bedanya Nabi sejati dengan Nabi palsu, itu kayak bedanya terang fajar sama gelapnya malam. Nggak mungkin tertukar kalau hati kita jernih dalam memandangnya. Dan kalau kita mau jujur menatap kehidupan Muhammad SAW, kita pasti sampai pada kesimpulan yang sama. Orang sejujur dan sebaik itu gak mungkin berbohong atas nama Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.